Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Sateduh Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Keluaran 9 dari ayat 8 sampai 12, hari ini kita akan masuk ke ayat 13 sampai 35-nya teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang tulah ke-7 hujan es. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Keluaran 9 ayat 13 sampai 35. Tulah ke-7 hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu, dan terhadap rakyatmu, dengan maksud upaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku, sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok, kira-kira waktu ini, aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang berkumpul ke rumah akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit. Maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu. Terlalu dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini, Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatkulah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan. Guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan. Guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun. Dikembangkannyalah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guruh dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan guruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ya demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Nah oke guys, di ayat 13-26 ini menceritakan tentang tulah ke-7. Jadi tulah ke-6 kemarin itu si Firaun masih keras hati. Nah dalam perikop ini, Musa diperintahkan untuk nemuin Firaun lagi. Suruh langsung ngomong, Tuhan akan memberikan tulah lagi. Di ayat 14, Tuhan mengingatkan lagi tentang tulah di Mesir. Lihat ya guys, Tuhan tuh masih baik banget ya. Masih ngingetin Firaun biar bertobat. Tapi ya apa daya, dia masih keras hati. Nah, supaya melalui tulah itu, Firaun akan mengenal dan kagum akan Tuhan. Nah, mau ngingetin aja nih ya guys. Dan zaman itu, raja adalah imago Dei atau gambar Allah. Jadi ya emang susah banget untuk percaya ada Allah yang sejati. Tambahan lagi, kalau ada Allah lain, status dia yang adalah perantara, yang adalah gambarnya Allah, dan bahkan Allah itu sendiri jadi tergeser dong. Nah karena itu sulit banget guys buat Firaun ngakuin ada Allah lain.
Di ayat 15, Tuhan Allah minta Musa untuk ngomong sama Firaun. Untuk saat ini, mungkin Tuhan mengulurkan tanganku dan kepincut engkau dan orang-orangmu dengan tulah-tulah. Alkitab menunjukkan bahwa tulah selalu dalam kekuatan Tuhan untuk menunjukkan kekuatan Tuhan. Di ayat 16-17, tulah itu tujuannya adalah benar-benar untuk mengingatkan Firaun bahwa Yahweh adalah Allah. Di ayat 18, besok pada waktu ini, saya akan menyebabkan hujan es yang sangat menyakitkan, sangat mematikan. Namun, mereka jarang memiliki tingkat keparahan yang luar biasa. Di ayat 19-20, manusia dan ternak sapimu selama musim dingin, tulah hujan es, setiap penggembala yang tetap dengan ternak di ladang terbuka dan tidak mencari tempat berlindung rumah atau gudang, akan dipukul oleh batu es bergerigi besar-besar dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga mereka akan mati karena luka mereka. Di 21-35, hujan es itu akhirnya beneran terjadi guys, dan benar-benar menyiksa, sampai si Firaun tobat minta tolong, dan dia berdoa. Tapi ya gitu deh guys, supaya diberhentikan hujan esnya doang. Nah si Firaun akhirnya lagi-lagi ingkar janji, capek deh ya. Ya jadi segitu aja teman-teman, firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih. Nah hari ini kita belajar, Firaun itu selalu begitu. Dia sadar dia gak sanggup, tapi ya begitu ditolong, dia ingkar janji lagi. Hari ini kita belajar juga dari Musa dan Harun sekali lagi, bahwa mereka taat dan setia mengikuti kehendak Tuhan. Nah jadi yuk kita belajar lagi dari Musa dan Harun yang tetap setia mengikuti narasinya Allah Yahweh dan taat mengikuti apa yang Tuhan minta. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Yang kedua, apa yang kamu dapat teladani dari Musa dan Harun? Dan yang terakhir, kenapa sih guys Firaun sekeras kepala itu? Seperti biasa teman-teman boleh jawab sendiri, atau kalau mau komen di bawah jawaban kalian juga boleh banget guys. Nah, jadi segitu aja studi kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk taat dan setia mengikuti narasi Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.